Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, tatapan Kaisar Dewa Iblis masihlah dingin. Dia sama sekali tidak merasa sedih atas kematian Dewa Iblis Pohon, karena dia hanya bisa mengasuh yang baru. Namun, pilar Dewa Iblis adalah fondasi sebenarnya dari ras Iblis, itu seperti bingkai yang menahan seluruh ras Iblis. 3 pilar Dewa Iblis telah dihancurkan, itu sepertinya tidaklah banyak, tetapi bagaimana jika ini berlanjut? Apa yang akan terjadi setelah 1 atau 2 dekade? Akankah lebih banyak pilar Dewa Iblis yang bisa dihancurkan? Fassago, ucap Kaisar Dewa Iblis setelah mengalihkan pandangannya dari Dewa Iblis Bulan ke Dewa Iblis Bintang. Fassago mengangguk. Setelah menerima berita itu, aku segera melakukan ramalan hanya tentang apakah Austin Griffin muncul atau tidak. Itu harusnya akurat. Orang yang menghancurkan pilar Dewa Iblis adalah Long Hao Shen, tapi untuk beberapa alasan, aku bisa merasakan aura kehidupan Austin Griffin dari tubuhnya. Dia sekarang bukan lagi undead seperti yang dinubuatkan oleh ramalan kehidupan, jawab Fassago. Setelah mendengar jawaban itu, Kaisar Dewa Iblis malah merasa lega. Dia mengangguk. Itu benar-benar masuk akal. Long Hao Shen menyelamatkan Ye Xiaolei, sementara Ye Xiaolei adalah tiruan yang ditinggalkan oleh Dewi Alam. Dia pada dasarnya adalah eksistensi dengan vitalitas terkuat. Dengan adanya dia, Long Hao Shen benar-benar dapat memulihkan hatinya. Setidaknya, dia akan memberi Long Hao Shen aura kehidupan yang sangat kuat, ucap Feng Xiu. Fassago mengerti, seperti itu ya. Tidak heran, gumam Fassago. Setelah melakukan ramalan kehidupan terakhir kali, kepercayaan Kaisar Dewa Iblis pada ramalan Dewa Iblis Bintang telah meningkat. Dengan penilaiannya yang akurat, kulit Kaisar Dewa Iblis menjadi sedikit lebih baik. Selama Austin Griffin benar-benar telah mati pada saat itu, dia tidak perlu menganggap serius Long Hao Shen. Namun, Long Hao Shen masihlah harus mati. Dia adalah eksistensi yang memiliki bagian dari garis keturunan Austin Griffin. Begitu dia tumbuh ke tingkat di mana dia berada di luar kendali, dia akan mampu memberikan serangan fatal kepada iblis. Yang mulia, apakah kita masih harus mengikuti rencana awal? Dewa Iblis Kematian Samigina bertanya dengan sopan. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan alisnya. Apakah menurutmu kita semua sudah siap? Feng Xiu bertanya balik. Samigina mengangguk. Paling lama dalam 3 hari, pasukan akan sepenuhnya terorganisir. Meskipun jumlah prajuritnya tidak sebanyak Perang Suci yang lalu, namun 1 juta pasukan yang terorganisir kali ini, semuanya adalah elit dari klannya masing-masing. Di bawah pimpinan yang mulia, mereka pasti bisa menembus semua rintangan, jawab Saminaga. Kaisar Dewa Iblis mengangguk, baiklah. Mari kita ikuti rencananya untuk saat ini. Agares, aku ingin berita akurat tentang wilayah utara dalam 3 hari ke depan, ucap Feng Xiu. Baik yang mulia, jawab Agares dengan sopan. Kalau begitu, kita bisa bubar. Semuanya harus membuat persiapan yang baik, ucap Feng Xiu. Kaisar Dewa Iblis berdiri dan melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berjalan ke belakang istana. Ahbao yang berdiri di sampingnya bergegas di belakangnya. Namun, setelah mendengar nama Long Hao Shen sekali lagi, Ahbao mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Dengan kepergian Kaisar Dewa Iblis, para Dewa Iblis yang hadir segera merasa santai. Ekspresi mereka tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Mereka memberitahu Dewa Iblis yang sudah dikenal, saat mereka meninggalkan istana Kaisar Iblis. Star Demon God Fassago jelas bersama Moon Demon God Agares. Kedua iblis itu perlahan-lahan meninggalkan istana Kaisar Iblis, sementara mereka tampak agak galak. Saudara ketiga, bagaimana menurutmu? Saat mereka berjalan, Agares bertanya pada Fassago. Meski ini di dalam kota Modu, mereka masih berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Dengan kultivasi mereka, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menguping ucapan mereka. Fassago mengerutkan keningnya, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Agares terlalu akrab dengannya. Begitu Agares melihat ekspresinya, dia segera terkejut, apakah kamu tidak optimis dengan pasukan kita? Masih ada perbedaan mendasar antara kekuatan manusia jika dibandingkan dengan kita, bahkan Yang Mulia juga telah mengambil keputusan kali ini. Bukankah kita bisa menghancurkan manusia? Tanya Agares.
Fassago menghela nafas, saudara kedua, apakah kamu masih ingat dengan apa yang aku katakan? Setelah aku menggunakan teknik ramalan besar untuk Long Hao-Shen dan Austin Griffin di masa lalu. Keberadaan Long Hao-Shen benar-benar mengancam kekuasaan ras kita. Waktu itu hanyalah satu-satunya kesempatan kita, jawab Fassago. Dia dengan sengaja menekankan kata hanya, sehingga Agares pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Apakah kamu mengatakan bahwa Long Hao-Shen sudah menjadi ancaman yang mengerikan sekarang? Tanya Agares. Fassago mengangguk. Menurut berita dari wilayah utara, kemungkinan besar Long Hao-Shen telah menerima pengakuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan itu adalah tahta ilahi paling terkemuka dari keenamnya. Tahta ilahi ini tidak pernah memilih seorang master pun dalam 6.000 tahun terakhir. Sejak tahta turun, itu hanya berfungsi sebagai tujuan simbolis. Ini membuktikan banyak masalah, dan penggunanya adalah Long Hao-Shen juga. Bahkan bukan itu saja, aku curiga bahwa Austin Griffin masih hidup. Karena Long Hao-Shen bisa bertahan sampai saat ini, jadi, mengapa Austin Griffin tidak bisa melakukan hal yang sama? Karena Austin Griffin dapat dilahirkan kembali, vitalitasnya pasti akan sangat kuat. Dan menurut penelitianku tentang perjanjian darah, bahkan jika kontraktor bertahan setelah perjanjian darah berakhir, kekuatan perjanjian tersebut secara bertahap akan melemah. Namun, Long Hao-Shen telah menggunakan kekuatan garis keturunan Austin Griffin untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis Pohon, jadi bagaimana mungkin kekuatan garis keturunannya menjadi lemah? Dan selama ramalan kali ini, aku merasakan ada kekuatan besar dari pihak Long Hao-Shen yang telah mendukungnya, jawab Fassago. Agares benar-benar terkejut, hah, saudara ketiga, mengapa sebelumnya kamu tidak mengatakannya kepada Yang Mulia? Tanya Agares. Fassago tersenyum acuh tak acuh. Mengapa juga aku harus menyebutkannya? Bahkan jika aku melakukannya, akankah Yang Mulia mempercayaiku? Jika aku menyebutkannya di hadapan begitu banyak dewa iblis, dia bahkan akan sangat mungkin untuk menyalahkan aku, karena aku telah membuat semangat kami menjadi goyah. Aku sudah hampir mati sekali, dan aku tidak ingin hampir mati lagi, jawab Fassago. Ketika dia sampai di sana, cahaya dingin melintas di bagian bawah matanya. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Agares juga terdiam. Dia menepuk pundak Fassago dengan lembut, saudara ketiga, kembali dan istirahatlah dengan baik. Kami mungkin akan berangkat dalam beberapa hari ke depan, ucap Fassago. Setelah mengatakan itu, dia melangkah pergi. Melihat punggung Agares, Fassago menghela nafas, saudara kedua, oh saudara kedua. Apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku tidak tahu apa-apa? Jika kamu tidak melakukannya, apakah itu semua demi diriku, gumam Fassago. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan Fassago menghela nafas panjang sekali lagi sebelum berbalik. Saat dia pergi, dia terus berpikir. Agares langsung kembali ke Moon Demon Palace miliknya. Setelah kembali ke kediamannya di belakang, dia duduk di singgasana yang biasanya paling dia sukai, dan kemudian menutup matanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tepat setelah 15 menit kemudian, dia sepertinya telah memutuskan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri, dan tiba di depan rak buku. Dia mengeluarkan sebuah buku yang tidak mencolok dari rak buku itu. Segera, rak buku mengeluarkan suara mencicit lembut dan bergeser ke kiri secara perlahan. Itu hampir tidak ada suara, tetapi hanya sekitar 1/4 menit, sebuah pintu rahasia muncul di belakang rak buku itu. Setelah dia masuk, rak buku tertutup secara otomatis, dan buku yang ditariknya itu segera kembali ke posisi semula. Cahaya ungu lembut muncul dari tubuh Agares. Itu menerangi terowongan yang gelap gulita. Dia berjalan sekitar belasan meter sebelum menuruni tangga, dan sebelum ada cahaya. Siapa ini? Suara yang agak tertahan terdengar. Ini aku, Agares menjawabnya. Sosok yang ditutupi pakaian hitam itu muncul di hadapannya secara diam-diam. Bagaimana situasinya saat ini? Tanya sosok berbaju hitam itu. Agares dan orang berbaju hitam memasuki ruangan yang suram. Penataan ruangannya ini sangatlah sederhana. Ada tempat tidur, meja, dan 2 kursi, dan juga ada beberapa makanan yang diletakkan di atas meja. Agares tidak duduk, dan dia berdiri di dalam ruangan itu. Situasinya sangat rumit, jadi sangat sulit untuk mengatakannya sekarang. Namun menurut Fassago, operasi Kaisar Dewa Iblis kali ini mungkin tidak berhasil.
Fassago telah menekankan bahwa, rencana yang menargetkan Long Hao Shen dan skuad secerca harapan yang cerah adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berhasil. Sekarang Long Hao Shen masih hidup, jadi, itu berarti mereka telah menggunakan semua kesempatan mereka. Dengan kata lain, kemungkinan besar iblis akan mulai menurun, jawab Agares. Apakah Fassago ini dapat dipercaya? Orang berbaju hitam itu bertanya dengan serius. Agares mengangguk. Dia seharusnya bisa dipercaya. Itulah yang dia katakan saat itu, dan Fassago selalu berhubungan baik denganku, aku bahkan curiga, kalau dia sebenarnya tahu beberapa hal, aku perlu mencari kesempatan, dan mendiskusikan masalah ini baik-baik dengannya, jawab Agares. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Orang berbaju hitam itu bertanya lagi. Agares merenungkan pertanyaan itu, dan kemudian menjawabnya. Menurut rencana awal Kaisar Dewa Iblis, kami seharusnya maju ke barat setelah mengumpulkan pasukan, dan menghancurkan benteng tenggara yang paling dekat dengan kota inti kami. Dan kemudian melanjutkan ke barat, untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah Persatuan Kuil. Kami akan langsung membunuh siapa saja yang berada di jalan kami ke kota suci. Jadi, Persatuan Kuil akan dipaksa untuk melawan kami di kota suci. Pada saat itu, Long Hao Shen pasti akan kembali. Kami akan mencapai segalanya dalam satu pukulan, dan sepenuhnya akan melumpuhkan manusia di kota suci. Pada saat yang sama, kami akan menggunakan perang suci ini sebagai kesempatan untuk menjarah manusia. Kami tidak hanya akan mencuri kekayaan mereka, tetapi kami juga harus menculik sejumlah besar manusia, sehingga manusia akan kehilangan semua yang telah mereka kumpulkan selama beberapa ribu tahun terakhir. Kami kemudian akan mengampuni manusia. Kami akan mundur setelah menghabiskan semua yang dimiliki manusia. Tentu saja, selama proses perang ini, kita harus membunuh para tokoh-tokoh dari pihak manusia. Yang pertama dalam daftar tokoh tersebut adalah Long Hao Shen, jawab Agares. Itu ide yang bagus. Ini tampak sederhana dan lugas, karena hanya menekan manusia dengan kekuatan absolut dan tanpa metode yang curang. Apakah Kaisar Dewa Iblis akan mengubah rencananya, setelah mengetahui bahwa Dewa Iblis Pohon telah kalah dalam pertempuran? Orang berbaju hitam itu bertanya lagi. Agares menggelengkan kepalanya. Setidaknya untuk saat ini dia belum berubah pikiran. Rencana ini pasti yang paling bermanfaat bagi kita. Tahukah kamu, mengapa Kaisar Dewa Iblis mengumpulkan lebih dari 50 Dewa Iblis di kota Modu? Dan mengapa dia menyuruh mereka membawa pilar Dewa Iblis mereka? Agares bertanya balik. Orang berbaju hitam itu terkejut, dan kemudian dia menjawab. Bukankah mengumpulkan kekuatan hanya untuk menyatakan perang melawan Temple Union? Jawab sosok berbaju hitam. Agares mencibir. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kaisar Dewa Iblis memperlakukan Long Hao Shen dengan semacam ketakutan. Apa yang paling dia takuti saat ini sebenarnya adalah Long Hao Shen yang baru saja memimpin Bright Glimmer of Hope jauh ke dalam wilayah iblis, dan bahkan secara khusus menargetkan kita para Dewa Iblis. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika itu terjadi, ucap Agares. Agares melanjutkan, Kaisar Dewa Iblis telah memberitahuku bahwa Long Hao Shen saat ini sangat kuat. Untuk dapat menggambarkan seseorang yang sangat kuat dengan kultivasi Kaisar Dewa Iblis, kultivasi Long Hao Shen mungkin telah melampaui apa yang dapat ditangani oleh Dewa Iblis biasa. Itulah sebabnya mengapa dia mengumpulkan mayoritas Dewa Iblis, itu hanya untuk mencegah Long Hao Shen membunuh mereka satu persatu. Pada saat yang sama, dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk berperang. Rencana Kaisar Dewa Iblis benar-benar dapat dianggap komprehensif, ucap Agares. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mengingatkan Long Hao Shen? Orang berbaju hitam itu bertanya. Agares menggelengkan kepalanya. Tidak, kami hanya terus menunggu. Aku sudah memutuskan. Perang suci kali ini adalah kesempatan penting bagi kami, tetapi meskipun kami berkomunikasi dengan Long Hao Shen, kami harus menunggu informasi yang dapat dipercaya. Kali ini, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Setelah kami menerima informasi yang dapat dipercaya, aku yang secara pribadi akan berkunjung, jawab Agares. Baiklah kalau begitu, ucap si sosok baju hitam. Bang! Pilar Dewa Iblis yang besar segera hancur, dan terbang melintasi langit sebagai pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Long Hao Shen melayang di udara saat sepasang sayap putihnya yang besar benar-benar terbentang. Dia tampak seperti malaikat yang berkunjung dari surga.
Tepat di bawah pilar Dewa Iblis ini, Dewa Iblis telah kehilangan semua aura kehidupannya. Pertempuran di 6 provinsi utara telah berakhir. Tentara manusia yang telah terpecah menjadi 6 kelompok ini sudah tidak dapat dihentikan, dan segera merebut ke-6 ibu kota tanpa keraguan. Dari kelompok mereka, Long Hao Shen telah menemukan 2 Dewa Iblis, dan keduanya itu mati di tangannya. Bahkan pilar Dewa Iblis mereka pun dihancurkan. Jumlah pilar Dewa Iblis yang hancur, kini menjadi 5 pilar. Tetua Xiao, bagaimana situasi di kota ini? Long Hao Shen bertanya dengan Xiao Huo di sampingnya. Xiao Huo tersenyum. Semuanya sangat berhasil. CR dan yang lainnya pada dasarnya telah menangani masalah mereka. Semua sumber daya dan cincin spasial telah diambil oleh para penyihir. Pilar Dewa Iblis juga telah dihancurkan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Jawab Xiao Huo, dan kemudian bertanya. Long Hao Shen menjawab, menurut berapa banyak waktu yang telah berlalu, Kaisar Dewa Iblis seharusnya menerima informasi yang dapat dipercaya apapun yang terjadi. Dia seharusnya sudah mengambil tindakan. Ayo kumpulkan pasukan kita dulu, dan serang provinsi lain di wilayah selatan, mari kita bermain petak umpet dengan Demon God Emperor, jawab Long Hao Shen. Apa katamu? Sebuah suara terdengar di kediaman Demon God Emperor. Melihat wajah Agares yang tampan, Demon God Emperor segera mengamuk. Dia tiba-tiba berdiri, dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Agares berdiri di satu sisi dengan tangan di sisinya, dan menatap Kaisar Dewa Iblis yang kebingungan. Dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di permukaan. Long Hao Shen yang bagus, gumam Feng Xiu. Hanya setelah mondar-mandir selama 5 menit, barulah Demon God Emperor berhenti. Dia menyipitkan matanya, dan amarahnya berangsur-angsur mereda, dan itu segera digantikan oleh sedikit kekaguman. Dia membuat penilaian yang paling benar dalam waktu yang sangat singkat, dan berkomitmen untuk itu, membunuh 3 Dewa Iblis kami terlebih dahulu, dan menghancurkan 6 ibu kota utara. Dia sebenarnya mencoba untuk menarikku keluar. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin. Agares mengangguk, aku telah mencapai kesimpulan yang sama dengan Yang Mulia. Berita kali ini seharusnya sangat akurat. Pasukan yang dipimpin Long Hao Shen tidak terlalu besar, tetapi sepenuhnya terdiri dari para elit. Menurut laporan intelijen, mereka memiliki lebih dari 20 pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 di pasukannya, dan tidak satu pun dari mereka memiliki kultivasi yang lemah. Mungkin hanya dengan mengumpulkan eselon atas dari 6 kuil, itu dapat menghasilkan kekuatan seperti ini. Karena itu masalahnya, benteng manusia yang lain seharusnya sufa kosong. Apakah kita akan mengikuti rencananya, dan langsung menyerang benteng timur laut? Tanya Agares. Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat berpikir, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Long Hao Shen telah mengguncang fondasi rasku. 6 provinsi utara sudah berantakan. Jika tidak ditangani, itu akan mengancam pemerintahan kita. Bagian paling cerdas tentang Long Hao Shen adalah, bahwa dia tidak terlibat dalam pembantaian secara sembarangan. Dia sebenarnya hanya menghancurkan jantung perekonomian dari 6 provinsi. Dia hanya menghancurkan dan menjarah 6 ibu kota. Itu pukulan fatal bagi perekonomian 6 provinsi. Apakah klan di sana akan tetap diam tentang masalah ini? Manusia tidak perlu melakukan apapun, dan klan iblis secara otomatis akan jatuh ke dalam perselisihan internal mereka sendiri, itu karena kurangnya sumber makanan. Tak lama kemudian, seluruh utara akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika kita tidak membereskannya, kekacauan pasti akan meluas ke bagian selatan. Jika akhirnya menutupi area yang terlalu luas, akan menjadi aneh jika kita akan bertempur di depan, sementara di belakang kita jatuh ke dalam kekacauan, dan itu akan membuat sulit untuk menentukan pemenang terakhir dari perang suci ini. Utara harus distabilkan, dan itu harus dilakukan dengan cepat. Langkah terpintar Long Hao Shen adalah menyerang titik kunci untuk mengundang bala bantuan, dan kemudian memaksaku untuk tunduk pada rencananya, ucap Feng Xiu. Agares mengangguk. Yang Mulia, mengapa kamu tidak membiarkanku memimpin klan iblis bulan untuk memeranginya? Aku memiliki keyakinan bahwa, meskipun aku tidak dapat membunuh Long Hao Shen, aku dapat memaksa dia dan kelompoknya untuk kembali ke wilayah manusia, dan Yang Mulia masih dapat menjalankan rencana ini. Selama persatuan kuil dalam bahaya, Long Hao Shen harus menanggapinya dengan tepat, ucap Agares mengusulkan. Kaisar Dewa Iblis mengangguk dengan lembut. Itu ide yang cukup bagus.
Dengan pengaruhmu di antara ras iblis, dan menstabilkan 6 provinsi utara tidak akan menjadi masalah. Selama kamu bisa bertahan sampai kami menjarah cukup banyak sumber daya dari manusia, maka masalah lain akan teratasi juga. Namun, sudahkah kamu mempertimbangkan pertanyaan ini? Bagaimana jika kamu tidak bisa menghentikan Long Hao Shen dan kamu sendiri malah dikalahkan? Tanya Feng Xiu. Agares terkejut. Yang mulia, apakah Long Hao Shen sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkanku? Agares yang terkejut pun segera bertanya balik. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya. Dia belum melakukannya. Namun, kultivasinya sudah cukup kuat sekarang. Yang terpenting adalah, dia memiliki 2 alat ilahi super. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu sudah jelas merupakan salah satunya. Sedangkan yang lainnya, itu adalah perisai ilahi. Saat dia menyelamatkan Ye Xiaolei, dia menggunakan kekuatan perisai ilahi itu untuk menahanku. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengambil Ye Xiaolei di hadapanku? Jika dia benar-benar memiliki lebih dari 20 pusat kekuatan besar tingkat ke-9 di sisinya yang mencakup skuad secerca harapan yang cerah, dia Auda pasti akan sulit untuk dihadapi. Dan kami masih memiliki 7 atau 8 dewa iblis yang tersebar di pedalaman. Jika dia melanjutkan serangannya, itu tidak akan menjadi masalah untuk fondasi yang goyah ini, jawab Feng Xiu. Agares bertanya lagi, Yang mulia, maksud Anda gimana? Mata Kaisar Dewa Iblis berkedip dengan cahaya dingin. Aku akan memberikan apa yang dia inginkan. Terakhir kali, dia mengatakan bahwa dia berharap bisa bertarung denganku, dan kemudian dia mati di tanganku, dan aku memberinya kehormatan itu, tapi kali ini, aku akan memberinya kehormatan yang sama, aku ingin melihatnya, apakah dia bisa hidup kembali atau tidak, jawab Feng Xiu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Dewa Iblis kembali ke singgasananya. Dia berkata dengan serius, Agares, atas perintahku, klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang akan mengirim setengah dari orang-orang mereka, kamu dapat memilih 20 Dewa Iblis untuk menemanimu, dan kemudian meminta 200 klan yang berada di atas tingkat ke-7 dari Samigina dan Marbas, kamu akan memasuki pertempuran denganku, dan juga Ahbao, jawab Feng Xiu. Ayah, ucap Ahbao yang berdiri di satu sisi, dan segera mengambil beberapa langkah ke depan dengan tergesa-gesa. Kaisar Dewa Iblis meliriknya dengan dingin. Masuklah dalam pertempuran denganku, aku akan memberimu 20 klan untuk melayani sebagai garda depan. Berangkatlah malam ini. Misimu adalah menemukan lokasi yang tepat dari Long Hao Shen dan pasukannya. Tunggu kami tiba, dan kami akan menghancurkan mereka dalam satu gerakan, ucap Feng Xiu. Baiklah ayah, jawab Ahbao. Ahbao tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia segera menjatuhkan satu lututnya ke tanah, dan menerima perintah itu. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan serius. Aku tahu, kamu sudah ingin membunuh Long Hao Shen secara pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasimu juga telah melonjak. Namun, kali ini kamu akan melayani sebagai garda depan, kamu tidak boleh terburu-buru sebelum waktunya, dan kamu juga tidak boleh bentrok dengan Long Hao Shen secara sembarangan, kamu harus memikirkan tentaramu juga. Jika ditemukan oleh Long Hao Shen, kamu hanya perlu memimpin klan untuk membuatnya sibuk, dan meneruskan berita itu kembali lewat tentaramu, ucap Feng Xiu. Baiklah ayah, jawab Ahbao sambil membungkuk ke arah Kaisar Dewa Iblis sekali lagi, sebelum ia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Ahbao pergi, Agares mau tidak mau berkata dengan ragu. Yang mulia, putra mahkota sangat ambisius. Jika kamu membiarkan dia memimpin barisan depan, aku khawatir dia pasti akan, ucap Agares. Kaisar Dewa Iblis tersenyum dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin dia bisa meningkat tanpa mengalami kemunduran? Dia adalah anakku. Long Hao Shen masih tidak bisa membunuhnya. Aku akan membiarkan dia berbenturan dengan Long Hao Shen, aku ingin melihat siapa di antara mereka yang lebih kuat. Jika bukan karena Long Hao Shen yang telah merusak rencanaku, aku pasti sudah menyerahkan posisi Demon God Emperor kepada Ahbao saat ini, jawab Feng Xiu. Agares terkejut dengan pernyataan itu, dan segera mengerti. Putra mahkota sebenarnya lebih kuat dari yang terlihat. Kaisar Dewa Iblis melanjutkan, cepat panggil Samigina, Marbas, dan Valefor, ketika kamu meneruskan perintahku, ucap Feng Xiu. Siap yang mulia, balas Agares. Agares sudah memiliki gagasan yang suram tentang rencana Kaisar Dewa Iblis. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri, dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu.
Dia dengan cepat mundur dari aula, dan meneruskan perintah Kaisar Dewa Iblis. Kota Modu sudah memasuki suasana dengan intensitas tinggi untuk beberapa waktu ini. Dengan perintah Kaisar Dewa Iblis, lingkungan sekitar di Kota Modu segera melonjak. 2 jam kemudian, Dewa Iblis Kematian Samigina, Dewa Iblis Neraka Marbas, dan Dewa Iblis Beruang Valefor, segera bergegas ke istana Kaisar Dewa Iblis. Begitu Valefor memasuki istana, dia memutar lengannya, "Saudara keempat, saudara kelima, sepertinya Yang Mulia paling mempercayai kita. Dia telah melewati misi yang begitu penting dan baik kepada kami." "Hahaha, aku bertanya-tanya, apakah Agares dan Vassago membenturkan kepala mereka ke tembok di istana mereka karena depresi," ucap Valefor. Dewa Iblis juga dibagi menjadi faksi. Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang berhubungan baik, dan itu telah diketahui semua orang. Sementara Dewa Iblis Kematian, Dewa Iblis Neraka, dan Dewa Iblis Beruang, mereka juga berhubungan dekat. Hanya dengan kekuatan keseluruhan klan mereka, yaitu, jika klan Iblis Kematian, klan Iblis Neraka, dan klan Iblis Beruang digabungkan, itu akan melebihi klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang, karena mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Namun, mereka masih berperingkat lebih rendah. Samigina mencibir, "Apa yang membuatmu bahagia?" "Oh iya, kita punya misi bagus kali ini, tapi kita hanya bisa merayakannya setelah kita merebut benteng manusia. Manusia tidak semudah itu untuk dihadapi. Dan Yang Mulia sendiri belum tentu memberi kami misi penting ini, karena dia lebih mempercayai kami. Itu karena dia yakin, kalau kita sama sekali bukan ancaman bagi pemerintahannya," balas Saminaga. "Hah?" Valefor memandang Samigina dengan bingung. Tatapannya itu seperti sedang meminta penjelasannya lebih lanjut. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."